Kenapa kamu mesti ngambil job offer? Udah kamu tolak aja itu lah. Pokoknya kakak mau tahu itu harus kamu tolak. Iya kakak tolak sekarang. Iya kakak tolak sekarang. Kamu harus tahu dong mana yang mesti diutamain. Kamu tiba-tiba pergi kayak gitu aja? Nggak izin, nggak pamit. Ya Allah kakak, wayah kican udang. Wah. Aduh, masih pagi, udah kesel, udah pengen ngedumel. Kenapa? Ya nggak perlu ditanya lagi lah. Udah tahu pagi ini jadwalnya mau meeting. Si kakak nih rese dibangunin teh. Iya gue capek, lo bayangin. Kan sekarang nih alhamdulillah gue kesibukannya lagi padatnya nih. Belum lagi gue harus nyelesain urusan-urusan yang mesti gue beresin. Iya kan? Ya kakak pasti seneng kalau misalkan dia tanya papa sama ibu. Kan papa lebih ngerti, lebih tahu. Iya sayang. Kok dia sorak-seri sorangan ya? Kita sayang. Kamu nih kenapa sih kamu? Apa sih sayang? Sayang handphonenya masa dibanting-banting begitu? Apa? Enggak dibanting, dia simpan itu. Ya kenapa? Udah atuh kak, masa kakak mau beli mainan lagi? Enggak mainan itu. Apa itu namanya action figure apa? Ya kalau mainan bisa dimainin dong, ini nggak bisa dimainin, cuma bisa dipajang. Cuma bisa dilihat doang, gak ada gunanya. Justru itu esensinya di situ sayang. Astagfirullahaladzim kakak, ya Allah, kakak tuh sekarang udah nikah. Dipikirin. Kan bisa buat anak kita nanti, Leslar Junior. Gak ada, kan masih lama. Jangan dijadiin alasan anak gak boleh kayak gitu. Gak boleh boros. Iya sayang. Iya. Ya lagi kan kakak gak pernah ngelarang kamu nyanyi, terus kenapa sekarang kamu ngelarang hobi kakak sayang? Bukan gitu maksudnya, kan sekarang kondisinya kakak mesti nabung dulu. Ya kan bisa entar nabung sayang juga. Masa nabung entar? Kayaknya entar dong kalau nabungnya entar. Ya gini deh, aduh. Minta dong jatah kakak sayang kan. Apa kok minta ke dede? Kan uangnya dipegang sama kamu. Nggak ada. Lo masa nggak ada? Udah kan nanti juga udah ada makanan di sana. Udah tinggal makan bareng-bareng. Tasakur binikmat udah kita bisa makan bareng-bareng, ngumpul bareng, doa bersama. Kan itu saya pegangan uang takdir teman-teman. Nggak ada, orang tahu Ya, kakak orang... bisa hajatan. Uangnya pokoknya. Nggak ada uangnya. Udah sayang gini. Kakak minta duitnya udah kamu jangan duit. Kakak butuh duit sayang. Semua orang butuh duit. Semua butuh duit sayang. Masa kamu nggak kasih jatah kakak duit? Biarkan lagu Mama Eri Susan aja yang mabuk duit. Apa ini? Kan duit. Semua orang mabuk duit. Ini udah dikasih duit. Aduh, Dede lupa. Ini uang jatah harian kakak. Ya, cukup tuh. Ini menunjukkan angka yang Dedek kasih untuk gua. 50.000 guys, bayangin. Gua kerja banting tulang, masa cuma dapat 50.000? Ada-ada aja. 50.000 tuh jajan gua pas masih SMP kali guys. Ada-ada aja kadang Dedek ya, masa Atau ya nggak apa-apa, orang dulu ge bapak Dede boro 50.000. Ya ada syukur, enggak ya syukur. Jadi harus disyukurin. Ini kita ada tujuan, ada maksud untuk beli rumah. Kenapa enggak kita irit gitu? Boro
Tar. Udah telat nih, Tar. Ya, Kak. Waalaikumsalam. Iya sih. Ya ayo, orang Dede mah kangen mau nyanyi. Cuman nggak tahu, Kak. Dede harus nanya dulu. Soal izin ini sih sebenarnya Dede juga masih belum terlalu gimana-gimana, karena kan Dede sama kakak belum ada ngobrol juga. Obrolan selanjutnya kalau misalkan Dede ada job offer itu Dede mesti gimana. Cuman Dede pikir sih ya ini kan kesempatan ya, apalagi Dede udah lama banget nggak nyanyi, kangen gitu rasanya Dede nyanyi. Harusnya sih kakak nggak bolehin, cuman ya nggak tahu deh Dede dibolehin nyanyi apa enggak. Ya nggak boleh lah sayang. Kok nggak boleh kan? Kan dulu perjanjiannya kakak nggak gitu. Sayang, kamu kan tahu rangkaian acara kita ini belum beres, belum selesai. Jadi mau nggak mau kita harus selesai dulu. Masa kamu udah terima job offer? Kamu harus tahu situasinya. Bukan, ya pokoknya nggak mau lah, nggak boleh lah. Lagian kamu kenapa sih sekarang itu kamu nggak pernah dengerin kakak? Kamu tuh makin keras kepala tau nggak? Bukan nggak mau dengerin, kan Terus? namanya juga Dede biasa nyanyi. Kangen juga Dede udah lama nggak nyanyi, kok nggak dibolehin? Orang awalnya kan kakak juga nggak bolehin, boleh Dede kerja, boleh Dede nyanyi. Kenapa sekarang jadi nggak boleh? Gini, kamu harus tahu situasinya ya. Bukan kakak nggak bolehin, bukan kakak ngelarang. Iya, intinya kalian tahu lah kalau gue tuh bukan tipe suami yang ngelarang istri untuk bekerja. Apalagi ini profesi yang udah membesarkan nama istri gue. Lewat profesi inilah gue akhirnya bertemu dengan jodoh gue. Nggak mungkin gue larang-larang, cuma masalahnya timingnya nggak pas. Iya, masa ngambil job offer di tengah kondisi begini, di tengah kondisi gue harus menyelesaikan rangkaian acara. Kan perjanjian dari awalnya juga nggak gitu, boleh kakak. Loh bukan nggak bolehin, tapi kan nanti ada waktunya. Timingnya tunggu yang pas dong. Masa begitu banget lah kamu cari duit? Itu kan udah tugas kakak. Bukan mau nyari duitnya, bukan masalah nyari duitnya. Ya hobi, kan nanti bisa kamu lakukan hobi. Kamu bisa kalau pengen nyanyi kamu bisa karaoke di rumah. Kenapa kamu mesti ngambil job offer? Ya kamu tolak aja itu loh. Pokoknya kakak mau tahu itu harus kamu tolak. Dulu. Iya kakak tolak sekarang. Iya kakak tolak sekarang. Kamu harus tahu dong mana yang mesti diutamain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kamu kan baru nikah sekarang. Abis nikah itu fokus lah sama pekerjaan kamu, bukan pekerjaan kamu, fokus sama tugas kamu sebagai istri gitu loh sayang. Kalau untuk nyari duit itu urusan kakak, gampang, insya Allah mah kok ada aja tuh rezeki setelah nikah. Dan kamu nggak perlu kerja keras lagi, nggak perlu capek-capek lagi, gitu loh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bu. Gimana nan Bu? Udah pulang dong. Lama dia nungguin tadi. Udah lama? Udah. Ya udah Pak. Sudah dari tadi pulangnya Bu? Udah dari tadi dia. Lama dia nungguin. Ini sih sebenarnya tinggal nunggu waktu aja, nyari waktu yang tepat buat Dede cerita sama kakak. Cuman
Teh, Assalamualaikum. Teh udah lama pulangnya? Dari pagi. Aduh. Teh, aku mau nanya ini dong Teh. Persiapan ngunduh mantu di Medan udah sejauh mana Teh? Capek ya? Pusing ya mikirinnya ya, Bilan. Udah 80%. Jangan ditanya lah. Insya Allah. Loh, belum beres Teh. Belum lah. Orang kan juga belum fix, Bilan. Kan kita harus nunggu keputusan TPKM. Dan apakah diperpanjang atau enggak. Kalau tempat sih ada beberapa yang udah Enggak, kemarin Dedek bilang katanya udah beres, udah 100%. Udah ready kita semuanya gitu katanya. belum sampai 80%. Ya udah deh kalau gitu. Ya udah Teh, makasih ya Teh. Ya, dah. Oke. Gimana ya? Ya bukan maksud Dede mau bohong sama kakak buat nutupin ini semua gitu kan. Dede juga sama Teh Kiran udah mikirin venue-nya di mana buat acara ngunduh mantu di Medan. Mana mau juga Dede sebenarnya bohong sama kakak. Lagi pula kan Dede nggak pernah bohong sama kakak. Tadi di mobil kamu nggak jujur soal affair, soal pekerjaan. Ya kakak tahu itu profesi kamu, kecintaan kamu. Tapi kan sekarang kita tahu kakak udah jadi suami kamu. Kakak apa-apanya terbuka loh sama kamu. Terus belum lagi kamu tadi ketahuan. Kamu tutupin juga soal persiapan kita. Kenapa sih kamu gak jujur aja, terus terang aja? Ruginya buat kamu apa? Kenapa sih Dede selalu salah di mata kakak? Kenapa sih Dede selalu salah di mata kakak? Itu tuh perempuan tuh. Kalau sekali salah, kabur. Bentar. Ya Pak Bos. Ya Pak, Dedek mana? Udah berangkat ya? lagi keluar. Keluar? Iya. Iya keluar kemana? Tahu bawa mobil sendiri tadi Pak. Ya kok nggak pamit sama gue ya? Terus? Pakai mobil Pak, mobil yang kuning. Waduh. Kok, aduh, naik mobil kuning ntar. Emang bisa Bu Bos ntar? Aduh, takutnya kenapa-napa tuh ntar. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Lu nggak tanggung jawab ntar? Tanggung jawab. Ya makanya, kalau dibiarin Bu Bos bawa mobil begitu, Pas itu kan kenceng. saya di situ pas masuknya juga nggak lihat. Aduh, ntar bukan apa-apa lagi. Kan belum ngerti, takutnya nggak tahu mana, nggak bisa bedain mana rem mana gas kan. Aduh, cepet Ya. lintar, ayo lintar, cepet lintar. Ah, lu mah kabarin cepet-cepet. Ya Pak, ya Pak. Aduh, sukanya sendiri tuh anak ya. Pakai acara kabur lagi. Hah? Biar apa coba? Ya biar gak pusing atuh. Kan Dede juga nggak mau bikin kakak banyak beban. Apalagi kakak kan syuting, capek. Bukan apa-apa, maksudnya mobil ya nggak masalah. Misalkan kenapa-napa mobil juga nggak masalah ya. Gue takut dirinya itu loh. Aduh. Kadang perempuan ini nggak ngerti disayang. Aduh. Gimana nih ya? Gue kan bukan keledai ya, yang jatuh ke lubangnya sama. Jadi gue harus bener-bener memilih gitu. Dengan siapa gue harus minta solusi. Kalau sama ini mah tidak. Yang udah-udah nonton kan? Sebelumnya kan? Gimana? Butuh solusi loh. Mencet udah deh, taruh sini Pak. Ini. Kasih tau dulu Pak, solusinya apa ini Pak? Solusinya, ini butuh solusi nih, butuh permasalahan, butuh penyelesaian permasalahan. Problem solved nih belum ketemu nih Pak, ya kan? Papa setuju kan Pak? Kalau seorang istri itu nggak boleh nutupin sesuatu dari suaminya kan? Ya kan? Ya memang seharusnya gitu. Nah iya tuh, tumben tuh bokap gue sefrekuensi sama gue ya kan? Oke setuju Pak ya?
Tapi memang ya kan bener Pak, memang seorang suami itu harus diikutin sama istrinya karena kan suami itu imam ya kan Pak ya. Harusnya gitu emang. Iya makanya. Percuma megang repot tukar-tukar channel. Orang tuh pasti bakal stay nonton Cal, bakal stay nonton Antv Pak. Ya harusnya gitu. Tapi apa? Ya harus salah satu mengalah lah. Karena suami itu harus ngerti istri, harus ngalah dia. Nanti kan dia nggak mau masak kan payah susah, kalau susah sendiri nanti. Nah, dia kan nyediakan makannya, dia akan bajunya, apa terakhir kan susah sendiri nanti. Jadi harus ngalah lah sekali-sekali, ngalah untuk menang. Ya pakailah apa ini otak, ya kan. Telepon Marjin dulu deh. Halo Gin. Iya, di base camp. Iya, ini udah sampai kok. Tadi sih dia bilang kiri. Ini kali ya. Kanan, kiri. Kiri. Masuk. Gin. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya ketemu lagi. Pasti mau bilang tumben. Iya emang tumben banget sih kesini. Aku tahu deh, pasti lagi berantem ya. Ya gitu lagi, biasalah. Berantem kenapa lagi sih? Kayak gitu. Ya cerita gitunya kenapa? Si Karif itu nawarin job nyanyi off air. Nyanyi lagi. Terus dia pikir ya udahlah oke lah, orang perjanjian dari awal juga Kak Bilar nggak ngelarang. Iya, bilangnya ya gitu udah, kan. Ya udah dia okein lah. Taunya dia marah-marah. Marah-marah? Ngomel-ngomel. Ya nggak diizinin, nggak dibolehin. Terus gimana, kan bukannya perjanjian awal dibolehin? Nggak tahu lah pokoknya gitu. Ya Akhirnya udah dia bete daripada Bete. dia marah-marah. Terus ngomel-ngomel sama suami, udahlah mendingan jalan. iya sih, ya gimana kalau udah nikah, mau nggak mau kan kita juga harus ikutin apa kata suami deh. Bukannya lagi ruwet sama persiapan sama lain-lain. Makanya tumben banget tiba-tiba kamu kesini. Sebenarnya udah mau selesai persiapan ngunduh mantu dan lain-lain. Cuman kan maksudnya tuh ya boleh kali, itu kan kayak hobi Dede ya, udah mendarah daging. Dede rasa harusnya si kakak nggak ngelarang. Nggak ngelarang. Cuman ya nggak tahu deh. Mungkin lagi ini juga kali, lagi apa, sama-sama lagi ribet. Jadi mungkin nanti kalau udah keadaannya cair, apa semuanya diomongin baik-baik lagi, mungkin boleh. Perlahan aja, oke? Yalah nanti. Bawa santai, jangan dibawa pikiran. Enggak lah. Ya makanya ketemulah kesini biar ngobrol maksudnya gitu. Ya nggak apa-apa, sebenarnya cuma tadi aku agak kaget aja tumben-tumbenan amat, bukan lagi sibuk. Tiba-tiba kesini, udah curiga sih dari awal nih pasti ada yang mau diomongin. Padahal bisa teleponan, cuman kalau teleponan udah biasa lah. Kurang afdol gitu ya rasanya. Tapi biasanya kalau Agin lagi ada di posisi sama kayak Dede gini sama Kak Bilar gitu, misalkan Agin sama Kak Ali berantem, biasanya apa yang Agin lakuin? Kalau aku sih ya, nunggu keadaannya tenang dulu gitu, baru kita ngobrol lagi. Karena emang kalau misalkan sama-sama dua-duanya lagi panas, nggak akan ketemu solusinya deh. Jadi udah biarin aja dulu, biarin tenang dulu. Nanti kayak tanya lagi iseng-iseng kayak gini aja, kakak boleh ya aku kayak nyanyi lagi, boleh lah gitu, boleh lah, sambil bercanda gitu-gitu. Terus nanti kan kakak juga ikut atau apa gitu, terus nanti kan kakak juga tahu kerjanya Dede kayak gimana, cuma nyanyi doang, habis itu Dede sama kakak lagi gitu. Ya wajar aja kalau dalam rumah tangga ada hal-hal kayak gini, namanya juga bumbu-bumbu pernikahan kan, pasti ada aja. Ya cuman kan maksud Dede tuh, Iya aku ngerti perasaannya, jadi kita nggak bisa ngungkapin dan juga ya gimana lagi gitu kan. Ya udah sabar, nanti insya Allah ketemu jalan keluarnya, sabar aja. Kan semua masalah pasti ada solusinya kan? Ya kan?
makasih ya Gen. Ini kakak rasa ada ya? Kebalik ya. Masalah keluarganya Lesti, tapi aku sebagai orang yang udah melewati masa-masa baru pernikahan itu juga sudah mengalami hal seperti itu. Jadi aku juga pengen yang terbaik untuk sahabat aku, apalagi Lesti udah kayak kakakku sendiri gitu. Bos. Udah, Hai bos. udah lagi mamun dong, kenapa? Gua ada roti nih bos. Enak. Bos udah makan belum? Gampang sama gua, ntar aja. Ya. Enak nih bos rotinya. Wih. Enak bos. Bos mau? Lo aja Lintar. Gua udah kenyang. Enak bos. Selamat Kasian makan. bos mungkin belum makan. Udah makan. Saya makan nih bos. Beneran nih. Iya. Beneran saya makan Iya ya. Lintar. Astagfirullahaladzim. Makan ya. Iya. Bentar. Apa bos? Itu berapa tuh harganya itu? 10.000 tadi bos. Beli di warung. 10.000. Iya. Bentar. Iya bos. Belinya di mana? Di warung bos. Bentar, sebentar. Gak makan saya bos. Iya bentar dulu, gua ada ide nih. Oke. Iya sebentar. Iya, Bos. Taruh dulu, taruh. Gua ada ide. Lapar bos. Iya tahu, gua sebentar. Gua tahu lo lapar. Lapar Iya. mulu kan hidup lo memang. Iya bos. Nah ini kita bisa bisnis ya kan? Taruh. Bisnis bos. Ya. 10.000 kan. Ya. Lo mau nggak bisnis sama gua? Kita kerja sama. Boleh. Kita jual ini. Ya. Jadi kan gua ibaratnya gua alhamdulillah nih orang banyak yang senang sama gua kan. Ya. Jadi kalau gue yang jualin kita bisa dapat untung lebih dari ini. Omsetnya lebih gede. Nah, Boleh tuh bos. oke, gini. Kita pembagian profitnya 70-30 gimana? Oh tidak bisa pak. Lo kenapa Lintar? Gini aja pak. 50-50 biar adil pak. Jadi lu 50-50 deal. Iya, Pak. Lu 50, gue 50. Ya. Ya. Siap. Lu 50 pokoknya. Siap bos. Udah makan ya pak. Ya. Bentar. Pak. Deal Roti ya? pak. Deal ya? Ya deal pak. Pak roti pak. Pak roti. Jadi begini kakak, saya ini bingung. Tadi tuh Pak Bos ajak saya berbisnis roti kan. Dan Pak Bos juga ajak saya untuk patungan. Makanya saya kasih Pak Bos tuh 50.000 untuk berbisnis. Lar. Ya Pak. Itu apa sih, Pak? Panti belum lu bayar santunan. Lo bukan udah, Pak. Mana Saya bayar. Mana ya? Cepetan ada 30 apa 50 orang. Serius lah. Iya, saya serius, Pak. Ya nggak enak lah kalau lu belum bayar ah. Iya. Gini ya, Pak. Pinjam duit Bapak dulu, bentar. Ya, berapa sih semuanya? 40 sampai 8 juta. 8 juta. Oh, saya Jangan duit gua lah. Pinjam sama siapa sih? Haris. Adi. Haris. Oh, yang baru turun honor ya? Gel. Sini, Gel. Cepetan orangnya nunggu lah. Iya. Gel. Pak. Oh, iya. Pak. Ya, sorry. Gue lupa banget. Hari ini kan ada syukurannya. Terus gue belum ngasih dana santunan buat anak. Ya belum bayar. Belum ya? Iya. Betul. Ya, tau lah. Enggak, pokoknya ada satu kondisi kenapa gue nggak bisa bayar. Gue nggak bisa ceritain sama lu. Lokasi lagi. Dia pinjam. Pinjam berapa? Berapa? 8 juta. 8 juta? Ya. Waduh, Gel. Kalau sekarang gue gak punya duit cash. Ya gue kan lu tahu sendiri banyak pengeluaran.
Barang-barang. Haris. Oh, saya telepon ntar. Coba Haris, kalau tahu kan dia kan lagi banyak duit tuh Pak. Pasti ada backup-nya. Assalamualaikum, Haris. Ya, pas banget anaknya. Haris, sini. Bentar, sini. Cepat bentar. Tahu aja lo gue mau ngasih duit. Sini. Cepat sini. Udah cepat penting. Haris. Pokoknya pertama. Gue urgent. Gue butuh uang buat anak-anak yatim. Iya. Kan duitnya banyak kan? Masa yang nggak punya duit 8 juta doang? Kalau saya tanya itulah itu nggak penting. Nanti Berapa? Nanti gue bahas. Dikit ya, 8 juta. Ada. Kayaknya nanti. Begitu Haris begitu. Orang asem memang dulu di sini. Lu dari AdSense YouTube gue dapat berapa lu? Udah gue ajakin main judul sinetron sama gue lagi lu. Masa gue minjem duit doang pakai gak ada jam tangan? Haris, awas tuh ya, udah kaya lu sekarang lu. Pak Ferry, Kak Binar, dan seluruh pemain. Saya sebut yang paling teramat aja itu Pak Atik. Kita kalau kesini datang pengen makan sama anak-anak yatim, niatnya ikhlas. Udah gitu dapat door prize, seandainya dapat door prize, ini namanya rezeki ya. Berkat semua elemen pastinya yang mendukung. Mana Sinter? Pas banget ya. Bos, baik bos. Keren ya. Gimana tadi? Jualan tadi? Alhamdulillah. Ya, walaupun lo yang kerja, tapi tetap aja lo bawa nama gua kan. Lo bilang tadi kan ini usaha gua kan? Ya, makanya laku semua. Laku semua. Mana keuntungannya berapa? Banyak bos, pokoknya. Banyak ya? Banyak dong. Bos hitung sendirilah. Hitung ya? Iya. Ya, ini gue ingetin lagi sama Linter kan, biar gak lupa. Ya, Linter kan tadi bilang, Linter dapat 50. ini 50 sesuai pembagian. Iya. 50 buat Linter. Ya. Sisanya gua kan 50, sisanya berarti gua kan? Ya, bos 50. Iya dong. Tapi itu lebih bos, banyak. Loh, tadi kan Linter bilang kan 50 buat Linter. Saya sisanya ya kan 50. Ini 50 ini pas saya nih. Ini 10 30 40 50 nih, pas 50 saya nih. Ini 50 saya nih. Iya, bos. Ini modal saya tadi, ingat kan? Iya. Nah, ini 50 hasilnya. 50. Ya. Ya kan? Lumayan ya, bos Iya. ya. Aduh, Apalagi bos? tadi Linter, tadi kan ada uang Dede yang dikasih ke gua, ingat nggak? 50. Yang gua ul tadi, ya kan? 50. 50 kan? 50. Ini uangnya Lintar. Lihat leceknya tuh. Sama kan? Coba lihat. Ya kan? Dia kan agak lecek nih karena awas di ul. Lihat bekasnya kan? Sama. Nah, ini uang Dede nih. Ini gue ingat banget nih. Ini uang Dede Lintar. Ini. Lalu? Gua ambil ya. Iya, ini uang Dede tadi. Ingat kan tadi kan nih pas gua melamun, gua ul. Ya kan? Iya. Pas jadinya segini Lintar. Ya udah Lintar, makasih banget ya. Makasih banget ya. Iya. Iya, bos. Oke sini, senang berbisnis dengan Lintar. Nanti kita usaha bareng lagi ya. Makasih Lintar ya. Ya, sehat-sehat. Iya, bos. Ya. Bos. Bos. Bos, 50, bos.
Aduh. Nah, akhirnya dia setuju dan sepakat sama kerjasama kita. Jadi sekarang tuh pertanyaan saya itu 50 saya tuh kemana? Aduh, ih, ampun, masa saya 0? Ini biasanya dipasangin untuk cewek apa cowok, Pak? Ini tuh kakaknya itu. Kakak. Kalau apa artinya untuk Marapulai. Kalau Dede Oh kan, gitu. kalau Dede kan anak Daro menunggu nanti. Jadi Oh, terus kalau Dede nanti pakainya apa? nanti Marapulai datang. Dan Masya Allahnya itu, begitu Dede tanya sama Papa, Papa ngejelasin sebegitu detailnya gitu. Padahal kan Papa biasanya jarang ngomong. Tapi pas begitu Dede tanyain adat ini tuh bener-bener Papa kasih tahu dari mulai nanti bakalan kakak dikasih gelar dan lain sebagainya. Terus pas Papa lagi nerangin, tiba-tiba si kakak datang deh. Berat sama dipikul. Gitu. Kalau ini seumpama Dede nih kakak dipasangin gelar ceritanya. Tapi bukan ini kan ceritanya nih Papa masangin gelar kayak gimana? Enggak, yang masang gelar nggak boleh sembarangan. Oh gitu. Kalau ini dipakai ini di mana? Goblok, sebenarnya gue masih kesel, tapi gue ngeliat momen dimana Dede itu berusaha keras untuk cari tahu bentuk upacara adat gue seperti apa, terus rangkaian acara gue akan seperti apa. Itu gue jujur gue ngerasa tersentuh di situ. Dan ya gue kayak merasa bersalah sih. Gue juga nggak tahu kenapa. Datuk dari kampung nanti. Oh. Ada sosial didatangkan dari kampung. Dia yang berhak ngasih gelar. Yang lain nggak boleh. Gitu. Waalaikumsalam. Ya pulang kakak. Kok sendiri? Di mana? Syuting apa? Jadi gitulah dia apa nanti. Nanti kan waktu anak Marapulai datang nanti diiringkan sama apa keluarga-keluarga. Nanti keluarga Dede nanti menunggu anak Daro. Sebentar Ahmad. Sini. Kamu kemana? Ya, Kamu tiba-tiba pergi kayak gitu aja? Kamu tiba-tiba pergi kayak gitu aja? Nggak izin, nggak pamit? Kakak, Dede enggak. Kamu bawa mobil begitu, bawa mobil sport lagi, kan bahaya kamu. Nggak khawatir loh kamu kenapa-napa? Enggak, tadi itu Dede bukan nggak pamit, kan maksudnya tuh biar Dede sama kakak nggak ribut. Dede pergi, Dede makanya nemuin temen Dede, nemuin Arjin buat ngobrol doang. Dede butuh temen ngobrol gitu biar nggak emosi maksudnya. Iya bukan apa-apa, menurut gue apapun alasannya nggak pantas cerita tentang masalah rumah tangga ke orang lain. Iya kan? Malu dong. Apalagi kita kan baru nikah nih, baru ya istilahnya ngeraba lah kehidupan berumah tangga kan seperti apa. Gue gak mau kalau masalah internal dibawa-bawa keluar gitu, atau orang luar dimasukin ke dalam urusan pribadi kita, urusan keluarga kita gitu. Ya udahlah gitu, maksudnya jangan liatin ke papa sama ibu. Ini mah weh, kan malu atuh. Iya. Udah, ngapain ribut-ribut. Selesaikan aja yang baik-baik. Ya. Siapa? Ya terus gimana coba? Kalau saya kan kakak curhat sama Aris, kakak ngobrol sharing sama Aris, mau kakak utarakan, kakak omongin semuanya masalah rumah tangga kita. Mau kamu jangan gitu dong. Sayang, kita selesaiin di sana yuk. Di mana? Di sana. Sana mana? Kirain dulu. Kirain bawa ke kamar. Kakak,
Apa sih kamu? Kakak tuh nggak boleh ngomong kencang, marah-marah, teriak-teriak depan orang tua. Capek tau Dede ngurusin semuanya. Capek kakak dong. Capek dibohongin terus. Capek lihat pasangan yang nggak pernah terbuka, yang selalu bawa-bawa orang lain dalam urusan rumah tangganya. Belum lagi kakak capek tau. Masa kakak satu hari cuma dapat jatah 50.000 sehari? Udah selesai ngomelnya? Udah. Kakak, sebenarnya ini cuma perkara soal timing aja. Soal uang 50.000 ya, Dede juga dengan berat hati ya Dede minta maaf. Karena kan itu buat kebaikan kita juga. Dari mana baiknya? Iya dong. Ya sudahlah. 50.000 masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak, ya. Aku mau konfirmasi yang buat off airnya nanti kamu udah fix ya? Kak, maaf ya. Jadi gini, karena kemarin itu kan Dede pikir ya udahlah Dede mau ambil aja, cuman setelah Dede pikir-pikir lagi bukan berarti Dede cancel ya, tapi kayaknya untuk yang ini nggak dulu deh, karena kan Dede rangkaian acaranya belum selesai semua. Palingan nanti kalau mau ambil off air Dede setelah selesai semuanya aja kali ya Kak. Gitu, berarti aku cross check ulang lagi ya? Iya Kak, sama ini sih, sama satu lagi sih kan, Dede kan sekarang udah nikah, terus Dede kan kudu izin sama Kak Bilar, jadi kemarin Dede salahnya emang gak izin dulu. Gitu, ya udah nggak apa-apa. Nanti kamu aku cross check ulang lagi, nanti kabarin aku segera ya. Ya udah, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak jadi ya? Enggak. Makasih ya. Ya udah Dede minta maaf kan kemarin kan Dede bilang cuma waktunya aja. Terus Dede udah sampein senangnya Dede pengen nyanyi, tapi ya udah. Ya. Emang bener sih. Apa kamu tadi? Bentar. Bentar. Ini apa nih? Lihat sih. Dekat. Dekat. Jadi ya Kak. Enggak gitu aja, nanti Dede bakal ngomong dulu ke kakak kalau misalkan ada off air. Bos. Kenapa sayang? Enggak kenapa-napa sayang. Kenapa? Kok? Ini apa Linta? Paket bapak bu. Ya apa? Tidak tahu isinya pak bu. Tadi harganya 30 juta jadi saya 30 juta uang. Iya. Tapi sebelum dikasih. Udah lama. Ini udah lama belinya, baru nyampe kan, yang baru nyampe kan udah lama kan. Iya, baru nyampe. 2 bulan atau 3 bulan ya? Sekitar segitu lah ya. ya kira-kira. Ya maaf ya sayang. Udah. Itu sayang uangnya Kak. Kan itu udah lama. Udah. Maaf ya. Ini kan. Ya udah kalau gitu Dede kurangin lagi ya. Jangan, Bang, kan udah lama perjanjian sama Mika loh. Bos. Ini pak. Nih, taruh. Itu apa sayang? Kan kamu kata pengen mic. Ya, kakak cuma mampunya beli itu. Kan uangnya sama kamu semuanya. Kakak kebetulan untuk beli itu ya kumpulin duit dari cara usaha. Dari 50.000 itu kakak kerja sama bareng sama Lintar.
Dede sih nggak nyangka ya ternyata kakak seromantis itu, sampai mikirin sejauh itu gitu. Sampai beliau jualan lah. Karena Dede pikir kan selama ini dia biasa kesana kan bawa mobil kuning. Jadi punya uang 50.000 terus akhirnya jualan asa mungkin gitu, gimana sih? Tapi Masya Allah ternyata pas begitu tadi dikasih ya, walaupun naik-naik begitu, cuman kan itu bentuk dari ikhtiarnya kakak, Masya Allah sih buat Dede. Pokoknya aduh, kakak is the best. Bos, apa lagi Lintar? Apa itu? Kayaknya jam, Pak. Tapi harganya... Diam. Ya, itu pasti jam KW yang gue beli itu. Kakak, beli jam apa lagi? Hei, sayang, nah ini apa? Lintar, Ya Bu Bos. sini. Aku datang. Berarti Lintar juga minta refund, Bu. Minta refund maksudnya apa? Minta refund sama siapa? 50.000, Bu. Loh, iya ke siapa 50.000? Lintar sama Bapak patungan, Bu. 50-50. Jadi uang kamu dipakai sama kakak? Iya, Bu. Astagfirullahaladzim, kakak. Gitu sih banyak saya. Refund sekarang juga, balikin barangnya, cepet. Saya juga, Bu. Gak ada, nanti dulu. Nanti nol saya, Bu. Kamu sudah bantuin kakak, bohong sama Dede, udah sekarang bawa. Tenyangka. Sok bayangkan seorang Rizky Bilar, suaminya Lesti, ngutang kita kasih Lintar, kumaha coba gerak. 50.000 deh, ya Allah, salah kiwing. Lalu refund saya mana? Masa saya nol? Ampun, DJ. Kakak, Lintar berat ya Lintar ya? enggak. 50.000 kurangin 20.000, jadi tinggal sisa 30.000 lagi. Ya, no debat.